Halo semuanya, jumpa lagi dalam Dior Watch. Video kali ini kita akan membahas satu binatang yang ada di sekitar kita, yaitu laba-laba. Laba-laba menjadi salah satu hewan bergenus arthropoda yang sering ditemui dan hidup berdampingan dengan manusia, guys. Namun, binatang berkaki 8 ini memiliki perlindungan diri yang cukup kuat dan bisa yang sangat berbahaya. Salah satu perlindungan yang dimiliki laba-laba adalah bisanya, di mana bisa tersebut mengandung racun yang dapat mematikan musuh atau mangsanya dalam sekejap. Maka dari itu guys, terdapat beberapa spesies laba-laba berbawah yang patut kita perhatikan. Berikut beberapa jenis laba-laba yang memiliki bisa sangat mematikan yang harus kita waspadai guys, serta tergolong sebagai laba-laba yang paling berbahaya di dunia. Chilean Wandering Spider. Brazilian Wandering Spider termasuk jenis laba-laba paling berbahaya di dunia yang tinggal berasal dari hutan Amazon di daerah Brasil. Laba-laba ini juga disebut dengan armored spider atau juga banana spider karena seringkali hinggap di pohon dan buah pisang. Di samping itu, laba-laba ini memiliki bisa yang sangat mematikan dan tergolong sangat agresif terhadap mangsanya maupun musuhnya. Racun yang terdapat dalam bisa binatang ini mampu memberikan sengatan yang sangat menyakitkan karena tingginya konsentrasi serotonin serta adanya neurotoksin yang mampu membunuh manusia. Sydney Funnel Web Spider. Sydney Funnel Web Spider merupakan laba-laba paling mematikan yang asli dari Australia, di mana binatang ini memiliki habitat di Sydney, New South Wales, Gold Coast. Selain itu, laba-laba ini menjadi salah satu jenis Australian Funnel Web Spider yang paling beracun di antara lainnya. Ukuran laba-laba ini sangat besar guys, berkisar antara 1 sampai 5 cm, serta memiliki warna hitam pekat atau coklat tua. Racun yang terkandung dalam laba-laba ini sangat beracun dan mampu mengakibatkan kematian dalam waktu cepat. Terdapat beberapa kematian anak kecil setelah digigit hanya dalam waktu 15 menit. Black Widow Spider. Black Widow Spider menjadi jenis laba-laba yang sudah cukup dikenal akan bisanya yang sangat mematikan. Laba-laba ini terdiri dari beberapa spesies yang semuanya memiliki bisa mematikan yang dimana terkandung latrotoksin di dalamnya yang mampu membuat kerusakan otot, kram, dan keringat berlebih. Laba-laba ini memiliki beberapa spesies yang tersebar di seluruh dunia, serta di Amerika telah tercatat 2.200 lebih orang terkena gigitan laba-laba ini. Brown Recluse Spider. Brown Recluse Spider yang memiliki habitat alami di Amerika Utara berasal dari Amerika Utara yang tersebar sampai di Asia Tenggara dan Amerika Serikat. Binatang ini bernama latin Loxosceles recluse. Ukuran laba-laba ini mencapai 6 sampai 20 mm dan memiliki warna coklat muda dan abu-abu. Laba-laba ini memiliki racun yang sangat berbisa dan mengandung hemotoksik yang mampu mengakibatkan terjadinya kerusakan pada gigi serta sekitar gigitan dan mampu menyebar apabila tidak segera dilakukan penanganan guys. Itu beberapa jenis laba-laba yang patut kita waspadai guys, yang sangat beracun yang bisa membahayakan bagi keselamatan kita. Jika di sekitar rumah kita, jenis laba-laba apa saja sih yang ada di sekitar kita? Salah satunya yang ini guys, itu garis laba-laba bergaris kuning. Laba-laba ini hanya berukuran sekitar 1 atau 1,5 cm guys, tapi dia adalah termasuk salah satu predator bagi binatang-binatang seperti belalang, lalat, capung, dan lain-lain guys. Wow, langsung disambar guys, agresif sekali. Laba-laba ini juga sangat agresif ketika mangsa yang terbang atau lewat kemudian terjaring di sarangnya, akan secepatnya akan dia tangkap, kemudian dia akan dibungkus dengan jaringnya guys. Ya, tujuannya untuk cadangan makanan di masa kedepannya. Dia tidak akan langsung dimakan habis, tapi akan dibungkus dengan jaringnya itu sampai mangsa itu tidak bisa pergi kemana-mana dan alias mati kemudian siap dimangsa guys. Laba-laba ini sudah seperti monster predator bagi binatang-binatang lain seperti serangga, capung, lalat, dan lain-lainnya guys.
benar-benar tidak bisa bergerak itu mangsa guys, dibungkus dengan rapat sekali seperti jaring putih. Nah ini si laba-laba ini dia juga bisa bertelur ke atas tubuh mangsanya, sehingga telurnya nanti apabila menetas menjadi laba-laba kecil, dia sudah memiliki cadangan makanan dari mangsa yang dibungkus tersebut guys. Nah ini salah satu cara bagi laba-laba untuk bertahan hidup. Satu lagi jenis laba-laba guys yang sering kita jumpai di sekitar rumah kita, yaitu laba-laba kayu. Laba-laba ini ukurannya sangat besar, ya cukup besar untuk ukuran laba-laba, bisa mencapai sekitar ukuran 5 cm. Nah guys, ada yang unik di cerita tentang laba-laba kayu ini. Di negara Vietnam, laba-laba ini bisa jadi makanan manusia guys. Jadi kuliner yang sangat ekstrim, dimakan, diolah begitu untuk penduduk sekitar hutan, bahkan bisa menjadi cadangan makanan guys. Ngeri ya makan laba-laba, kayak apa rasanya guys? Yakin mau coba? Berbagai macam serangga, capung adalah favorit bagi binatang ini guys. Ketika capung dia terbang ke sana kemari, kemudian tanpa sengaja dia telah hinggap nyangkut di sarangnya, di rumahnya laba-laba ini, maka dengan secepatnya laba-laba ini akan menangkapnya, kemudian akan memakannya guys. Nah bisa jadi kalau dia sudah kenyang makan, kemudian makanannya akan disimpan untuk masa kedepannya, maka akan kembali dibungkus guys, akan dibungkus dengan jaring yang keluar dari tubuhnya sampai benar-benar mangsa tersebut mati guys. Cukup menarik ya, kita pelajari sedikit tentang kehidupan para laba-laba yang ada di sekitar kita. Tapi tetap harus diwaspadai guys, mana laba-laba yang mengandung racun berbisa dan mana yang tidak, karena binatang ini ya banyak sekali ada di dalam sekitar rumah kita, bahkan di dalam rumah kita juga ada. Masih banyak sekali guys jenis-jenis laba-laba yang bisa kita pelajari ada di sekitar rumah kita, di dalam rumah kita, di taman-taman, atau bahkan ketika kita masuk ke kebun, kita punya halaman rumah di belakang rumah, maka akan banyak sekali kita jumpai berjenis-jenis laba-laba, mulai dari ukuran paling kecil sampai ukuran paling besar. Semuanya sama guys, akan membentuk jaring, kemudian dia akan menangkap mangsanya dengan jaring tersebut, kemudian dia memakannya. Nah guys, dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, pasti memiliki peran masing-masing guys. Termasuk laba-laba ini, pasti dia memiliki fungsi dan perannya dalam ekosistem alam ini, untuk keseimbangan alam ini. So, mari kita jaga keseimbangan lingkungan ekosistem kita guys, biar semuanya seimbang, biar semuanya nyaman untuk kehidupan manusia, karena semua ini adalah kekayaan dari alam kita yang harus kita lestarikan guys. Nah teman-teman sekalian, jangan sampai ya kita merusak alam ini. Dengan merusak alam ini, dengan menangkap hewan-hewan tertentu yang mereka semuanya memiliki peran masing-masing untuk keseimbangan alam ini, laba-laba, belalang dan lainnya, semuanya mengikuti hukum alam. Memang ada yang jadi predator, memang ada yang menjadi mangsa, tapi memang begitulah. Alam ini jadinya seperti itu. Memang hukum alam, ada yang jadi mangsa, ada yang pemangsa. Memang seperti itu guys. Biarkan alam ini menyeimbangkan dia sendiri guys. Jangan sampai campur tangan manusia ini justru akan menghilangkan kelestarian alam tersebut yang sangat indah ini. Oke, setuju guys? Untuk teman-teman yang suka akan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar channel ini lebih bisa berkembang lagi, dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kamu tidak ketinggalan dari info-info menarik lainnya di seputar dunia binatang, seputar dunia satwa. Oke guys, terima kasih. Jumpa lagi dalam video-video selanjutnya ya. Bye.